Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pertama ini, kami berikan waktu kepada Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Gigi Kartini Rustandi MKes, untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ibu Kartini, disilakan. Izin Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dirjen, baik dari Kementerian Dikbud Kristi, kemudian ini Pak Sahrial dari admin. Mohon izin kami menggunakan baju olahraga karena ini Hari Olahraga Nasional. Izin, bukan tidak menghargai, tapi karena ini merupakan Hari Olahraga Nasional, kami bersama-sama menggunakan baju olahraga karena akan bersama-sama dengan Menteri Olahraga untuk mengikuti acara. Izin. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan kebijakan penanganan COVID, terkait dengan bagaimana nanti kita bersama akan melaksanakan pelaksanaan seleksi kompetisi guru PPPK tahun 2021 dengan prokes pencegahan dan pengendalian COVID. Secara cepat saja kami akan sampaikan, mohon izin, penanganan dari pandemi ini adalah ditujukan untuk bagaimana kita menurunkan dari kurva ini supaya orang-orang yang sakit bisa tertangani. Tapi apa upayanya? Maka kita akan lihat bagaimana strategi dari penanggulangan COVID ini, yaitu ada deteksi, yang utamanya adalah bagaimana kita melakukan mengetahui secepat mungkin orang-orang yang terkena COVID dan bisa memisahkan mereka dari orang-orang yang sehat. Kemudian bagaimana kita mengobati, bagaimana kita menguatkan masyarakat dengan vaksinasi, dan yang terakhir adalah bagaimana merupakan perubahan perilaku. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita pahami dengan COVID ini yang seringkali juga masih seringkali menjadi pertanyaan banyak orang adalah mengapa kita tidak boleh bergerak atau mengurangi mobilitas. Karena pada prinsipnya virus itu tidak akan berpindah kalau bukan orang yang memindahkannya. Dan pergerakan orang, interaksi antara manusia, adanya kerumunan dan adanya kontak fisik akan berisiko terhadap terjadinya penularan atau kontaminasi. Dan kita sudah 1,5 tahun lebih menghadapi COVID ini, tentunya kita ingin masyarakat kita hidup produktif, tetapi aman COVID. Untuk itu perlu upaya kita bersama. Apa upaya kita adalah bagaimana? Ada 3 upaya yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana yang dikenal dengan 3M, bagaimana menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau kita lebih kenal dengan protokol kesehatan, kemudian bagaimana melaksanakan 3T, yaitu bagaimana melacak, kemudian melakukan tes dan isolasi, dan yang ketiga saat ini yang sedang gencar dilakukan adalah bagaimana vaksinasi. Ini adalah upaya kita agar masyarakat kita hidup produktif dan aman COVID. Bapak Ibu, ini adalah mengapa kita katakan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini adalah upaya melindungi masyarakat, individu, dan juga secara umum. Di dalam perlindungan ini ada 3 hal, yaitu untuk perlindungan individu. Yang kita sudah kenal bersama-sama dengan Pak Presiden, kita mengenal yang namanya ingat pesan ibu, ya, yang dikatakan bagaimana cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa meningkatkan daya tahan tubuh. Apa upayanya? Bagaimana gizi seimbang, cukup istirahat, cukup olahraga, kelola stres, dan kelola apabila kita punya penyakit penyerta. Sedangkan bagaimana upaya kita untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka biasanya ini akan dilakukan oleh tempat kerja,
ataupun tempat kerja atau juga tempat-tempat umum, bagaimana kita memprevent masyarakat mendetek titik-titik kritis atau kelompok beresiko, dan juga bagaimana kita merespon dari upaya-upaya yang harus dilakukan apabila kita menemukan orang yang positif atau merupakan kontak erat. Ini adalah prinsip utamanya. Dan salah satu lagi yang kita ingat adalah bagaimana kita melakukan imunisasi atau vaksinasi. Vaksinasi ini menjadi penting, pemahamannya adalah bagaimana kita memproteksi untuk individu, bagaimana kita membentuk kekebalan kelompok, dan juga bagaimana memproteksi kelompok lintas kelompok umur. Asalnya kalau di pendidikan kelompok anak dengan kelompok guru, kemudian kelompok orang tua, dan ini menjadi hal yang penting. Dan ini adalah kondisi perkembangan COVID kita pada tanggal 8 September. Jumlah yang positif bertambah 6.731, kemudian juga yang sembuh lebih banyak lagi, yang meninggal sudah menurun menjadi 626, tapi ini merupakan warning bahwa kita harus memperhatikan. Dan kalau kita melihat adalah vaksinasi kita juga sudah meningkat, sudah mencapai lebih dari 100 juta, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang perlu mendapat perhatian, yaitu kelompok lansia dan juga kelompok remaja, karena mereka akan bertemu dengan kita. Dan hal yang penting ketika saat ini, khususnya mohon izin Pak Dirjen, bahwa hal yang penting adalah pergerakan di sini akan terlihat bahwa pergerakan masyarakat yang meningkat akan diikuti dengan peningkatan dari kasus. Tapi peningkatan itu tidak akan terjadi langsung, tetapi biasanya ada jeda antara 1 minggu sampai 2 minggu. Dan inilah yang kita khawatirkan, kan ini memang sudah menurun dan kita lihat grafiknya juga menurun, tapi kita melihat ada kecenderungan penaikan kembali. Nah, boleh meningkat, tetapi maka protokol kesehatan menjadi syarat utama di samping vaksinasi. Terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu melakukan pelaksanaan seleksi, ini hampir bersamaan dengan apa yang dilaksanakan juga dengan BKN. Secara prinsip adalah bagaimana kita mencegah atau mengatur protokol kesehatan sejak mereka di rumah, di dalam perjalanan, pada saat melaksanakan tes atau seleksi kompetensi, dan sampai kembali ke rumah. Ini merupakan satu rangkaian yang perlu kita perhatikan. Dan titik lemah yaitu adalah bagaimana titik-titik lokasinya, bagaimana kita harus mencegah kerumunan, dan berapa lama jadwal pelaksanaan ujian ini. Ini menjadi hal yang penting, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan, karena penularan biasanya akan terjadi. Kita perlu memperhatikan bagaimana ventilasi, berapa jumlah orang yang ada, durasi lama orang itu bersama-sama, pengaturan jarak, apakah protokol kesehatan dilakukan, menggunakan masker, mencuci tangan, itu dilakukan. Dan kegiatan ini tentu akan bertanya, bagaimana kalau ruangannya kecil? Bagaimana kalau kondisinya dia adalah tempat terbuka? Nah, ini akan ada yang namanya rekayasa administrasi atau rekayasa teknis yang bisa dilakukan. Dengan sangat sederhana, tetapi memenuhi syarat-syarat untuk penetapan protokol kesehatan. Secara detail nanti bisa kita bahas. Dan inilah yang dukungan kami Pak Dirjen untuk kegiatan, karena Pak Dirjen sudah, Pak Direktur sudah menyampaikan terkait dengan suratnya, maka sudah dijawab juga oleh Dirjen P2P bagaimana kegiatan dari rencana seleksi ini dilakukan, khususnya untuk penyiapan rapid antigen dan juga dengan bagaimana dengan vaksinasi. Dan secara khusus Pak Dirjen, kami juga menyampaikan bahwa kami sudah menulis surat ke seluruh kepala dinas provinsi dan kabupaten kota untuk menyampaikan bahwa
teman-teman yang akan mengikuti seleksi guru PPPK juga sebaiknya segera mungkin melakukan vaksinasi, minimal vaksinasi pertama, dan juga untuk kebutuhan rapid antigen sudah bisa dimintakan ke Dinas Kesehatan atau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dan apabila ada kekurangan maka bisa menulis surat, kabupaten, kota, atau provinsi bisa menulis surat ke pusat untuk mendapatkan kebutuhannya. Demikian Pak Dirjen yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami akan terus bersama dengan Bapak Ibu untuk membantu apa yang bisa kami lakukan. Di sini juga kami terima kasih kepada Pak Syarifal yang nanti akan mendukung. Demikian juga dengan saya melihat dari teman-teman dari BNPB yang akan tentunya bersama-sama dengan kami mendukung progres ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.